Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dengan NPM 2208260051 dari kelas A angkatan 2022. Di sini saya membahas pada blok neurologi dengan judul trigeminal neuralgia. Jadi kita bahas tentang definisi dulu. Nah, jadi definisi apa sih trigeminal neuralgia ini? Jadi trigeminal neuralgia ini sebelumnya dikenal sebagai tic douloureus. Nah, ini adalah kondisi nyeri kronis yang ditandai dengan episode singkat berulang, nyeri seperti sangatan listrik yang mempengaruhi struktur yang dipersarafkan oleh saraf kranial kelima ataupun saraf trigeminal. Ya, jadi eh, ini dia tuh menginervasi dahi, pipi, dan rahang bawah. Nah, jadi trigeminal neuralgia ini paling sering bersifat unilateral, tetapi dapat melibatkan satu atau lebih divisi saraf trigeminal. Jadi apa sih penyebab dari trigeminal neuralgia ini? Jadi trigeminal neuralgia biasanya disebabkan oleh iritasi saraf trigeminal. Nah, penyebabnya pun ditentukan oleh jenis-jenis pada trigeminal neuralgia. Jadi di sini ada dua jenis, itu ada neuralgia trigeminal klasik dan neuralgia trigeminal sekunder. Jadi pada trigeminal neuralgia trigeminal neuralgia klasik itu biasanya jenis ini disebabkan oleh pembuluh darah yang menekan saraf trigeminal saat keluar dari batang otak sehingga menyebabkan saraf itu pun tidak berfungsi. Nah, pada eh, neuralgia trigeminal sekunder ini biasanya jenis ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab yang berbeda. Misalnya seperti multiple sclerosis atau yang merusak selubung mielin yang melindungi saraf. Nah, lalu kita bahas faktor-faktor resiko pada trigeminal neuralgia. Jadi apa aja sih faktor risikonya itu ada tiga ya. Yang paling di sini saya buat hanya tiga, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan genetik. Jadi biasanya kalau usia itu pada usia yang berusia di atas 50 tahun ya. Lalu jenis kelamin biasanya lebih banyak wanita daripada pria. Lalu adapun genetik. Jadi biasanya ada riwayat keluarga dengan trigeminal neuralgia juga. Oke. Lalu kita bahas tentang gejala. Biasanya gejalanya ini spesifik. Biasanya hanya nyeri pada wajah, rasa terbakar pada wajah, lalu seperti kesetrum ataupun tersengat listrik ya. Adapun jenis-jenis atau klasifikasi dari trigeminal neuralgia sama ya. Tadi seperti etiologinya terbagi juga menjadi dua. Ini klasifikasinya terbagi juga menjadi dua, yaitu trigeminal neuralgia klasik dan trigeminal neuralgia sekunder. Jadi pada klasik ini, jenis ini ditandai dengan episode nyeri wajah yang tiba-tiba, parah dan singkat yang berulang beberapa detik hingga beberapa menit. Rasa sakitnya pun sering disamakan dengan sengatan listrik atau tertusuk dan dapat dipicu oleh sentuhan ataupun gerakan. Nah, lalu pada trigeminal sekunder itu biasanya dia ini eh, trigeminal sekunder ini biasanya jenis ini disebabkan oleh penyakit yang dapat diidentifikasi. Seperti apa? Seperti multiple sclerosis, tumor, ataupun penyebab-penyebab lainnya. Lalu kita bahas tentang divisi pada saraf trigeminal itu memiliki tiga divisi ya. Ini terdapat tiga divisi. Yang pertama itu ada ophthalmic branch, itu biasanya disebut dengan F1. Nah, ini biasanya dia pada mata, kelopak mata atas, dan pada dahi. Nah, lalu ada pun yang namanya maxillaris, itu biasanya disebut dengan F2, biasanya pada kelopak mata bawah, pipi, lubang hidung, bibir atas, dan gingiva atas. Lalu pada yang ketiga itu ada yang namanya mandibular atau disebut dengan F3. Jadi biasanya dia pada bibir bawah, gingiva bawah, rahang dan otot penguksahan. Lalu kita bahas tentang patofisiologi pada trigeminal neuralgia. Jadi
trigeminal neuralgia ini masih kontroversial. Jadi kondisi ini diduga terjadi karena penekanan atau perubahan morfologi saraf trigeminal yang menimbulkan iritasi pada gejala neuropati. Nah, penekanan ini dapat disebabkan oleh massa tumor ataupun pembuluh darah, khususnya arteri, sisterna, cerebellopontine. Nah, lalu perubahan morfologi saraf trigeminal ini yang bisa menyebabkan trigeminal neuralgia adalah distorsi, dislokasi, dan distensi ataupun atrofi. Nah, penekanan atau perubahan morfologi ini diduga dapat menyebabkan demyelinisasi yang mengakibatkan munculnya hantaran ektopik. Kerusakan mielin juga dapat disebabkan oleh multiple sklerosis. Nah, lalu selain itu, penekanan atau perubahan morfologi juga bisa memicu aktivitas pada saraf yang banyak pada saraf yang banyak dan mendadak yang menyebabkan hipereksitasi dan membuat saraf lebih rentan mengalami eksitasi silang sehingga menimbulkan manifestasi trigeminal neuralgia. Oke, lalu adapun pemeriksaan fisik ataupun penunjang pada trigeminal neuralgia. Nah, biasanya itu difokuskan pada nervus cranialis dan biasanya yang positif itu pada nervus trigeminus. Terdapat kita melihat respon terhadap nyeri, respon terhadap sentuhan, dan respon terhadap suhu pada pasien tersebut. Lalu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap ataupun CT scan dan MRI. Biasanya semuanya dalam batas normal ya. Di sini dalam batas normal. Lalu kita lakukanlah tata laksana awal untuk trigeminal neuralgia. Jadi tata laksana awalnya itu kita berikan karbamazepin 200 mg 1 kali 1 dan vitamin B kompleks 1 kali 1. Nah, jadi di sini karena ini bukan kompetensi dokter umum, kita akan rujuk pada spesialis saraf ya atau spesialis neurologi. Kita bisa rujuk dia untuk mendapatkan eh, pengobatan yang lebih efektif dari dokter spesialis tersebut tadi. Jadi kita akan rujuk pasien untuk mendapatkan pengobatan yang lebih efektif. Jadi kita cuma kasih di sini tata laksana awalnya saja. Lalu kita jelaskanlah penyakitnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Biasanya ini yaitu adalah kondisi nyeri kronis yang ditandai dengan episode singkat berulang, nyeri seperti sengatan listrik atau yang mempengaruhi struktur yang disarafkan oleh saraf kranial tadi. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.